Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Pak Mukti, kalau kita sudah bahas tadi bagaimana sebenarnya pemerataannya masih minim, sosialisasi dari pemerintahnya belum ada begitu ya. Sebenarnya sudah ada tapi memang masih minim juga. Nah kira-kira kalau dilihat dari kepribadian gurunya sendiri supaya mereka lebih mengupgrade dirinya itu, supaya memang lebih berkualitas, apa yang harus dilakukan oleh setiap gurunya? Terkadang kan kalau ada pelatihan itu juga males-malesan juga begitu loh Pak ya. Ini kan terang-terangan ada begitu. Anda mengiyakan itu tidak? Ya tentunya di situ banyak kita tidak bisa mengejar seperti itu. Karena yang terpenting adalah guru ini harus lebih pintar dari peserta didik atau dari murid. Guru dituntut untuk bisa mengerti bagaimana paham tentang pembelajaran. Tentunya sekarang media-media elektronik sudah sangat membantu apabila guru ingin menyampaikan sebuah materi, tentunya bisa didapat dengan cara mudah dengan dunia internet atau teknologi yang lain yang bisa jadi contoh kepada peserta didik. Apa yang selalu dilakukan oleh pemerintah sendiri melakukan pelatihan-pelatihan begitu ya, atau mungkin dari yang wadah seperti PGRI itu harus lebih sering nggak sih melakukan pelatihan-pelatihan terhadap guru-guru? Saya kira untuk saat ini ya lumayan, ada berapalah banyak tentang program pelatihan guru karena di situ ada yang namanya anggaran bantuan operasional sekolah atau disebutnya BOS itu untuk operasional guru-guru atau sekolah peserta didik dan sebagainya untuk mutu pendidikan supaya lebih meningkat lagi. Bisa misalnya sekolah ini memanggil narasumber dan memberikan pengertian kepada guru-guru, cara belajar yang efektif itu bisa dialokasikan dananya dari sumber dana BOS. Nah, itu tergantung kepada manajemen dari sebuah sekolah. Jadi kita tidak bisa mengandalkan dari pemerintah karena pemerintah pun sudah banyak mengeluarkan anggaran-anggaran yang menurut saya pribadi itu sangat besar untuk pendidikan. Ada perkataan juga dari pemerintah bahwa kalau memang belum siap untuk menggaji guru janganlah begitu ya. Apakah itu betul? Memang harus seperti itu? Atau mungkin seharusnya didorong begitu di setiap daerah-daerah pakai yayasan-yayasan dengan mungkin masukan keuangan atau bantuan-bantuan yang lebih banyak lagi sehingga memang di daerah ini pemerataannya jelas gitu loh Pak. Kalau menurut saya hal seperti itu ya sebenarnya sah-sah saja pernyataan bahwa kalau ini ya tidak perlu gitu kan. Tapi menurut saya alangkah baiknya kita lihat dari tadi awal bahwa pendidikan di kita di Indonesia ini sangat minim. Karena kenapa? Belum mengerti tentang betapa pentingnya pendidikan. Kita bahas adalah sebenarnya sekolah adalah yang bisa menjadi sebuah sekolah itu. Yang pertama ada yang namanya peserta didik. Yang kedua ada tenaga pendidik, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada sarana prasarana, yang kelima ada sebuah masyarakat. Tentunya kalau ada peserta didik misalnya di wilayah pegunungan, kalau kita tidak bisa membuat sekolah, tentunya siapa lagi dari orang-orang yang ingin memajukan putra-putrinya untuk bisa sekolah. Misalnya di wilayah pegunungan, ada komunitas atau orang yang terpanggil untuk mendirikan sebuah pendidikan, dia bermodalan pas-pasan. Menurut saya itu sah-sah saja. Karena kenapa? Karena itu berperan penting. Toh otomatis tadi saya katakan bahwa guru itu yang terpenting adalah bisa menyampaikan sebuah materi sesuai apa yang mereka mengerti dan bisa lakukan. Contoh ya tadi itu, kalau misalnya di wilayah pegunungan, wilayah apa, oh skill kita tentang pertanian, oh inilah cara bertani yang baik, bisa menghasilkan yang baik. Oh inilah misalnya menanam cabai dalam jangka berapa bulan bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Itu yang lebih efektif. Jadi pahlawan tanpa tanda jasa benar-benar ada ya? Betul. Jelas ada begitu. Betul. Memang sudah diberlakukan begitu ya. Apa yang harus dilakukan mungkin guru-guru supaya anak muridnya, anak didiknya bisa menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang nantinya akan benar-benar semua nih ya dari beberapa negara di ASEAN akan masuk ke Indonesia, bahkan salah satunya adalah tenaga pengajar yang akan juga masuk ke Indonesia. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau menurut saya justru dengan nantinya adanya sistem MEA itu atau sistem nanti tentang pemasaran atau tentang teknologi dan sebagainya, tentang ekonomi yang sangat mudah masuk. Peran guru yang terutama adalah tadi sudah dikatakan bahwa guru harus lebih cerdas daripada murid. Apa yang mereka sampaikan dan apa yang manfaat untuk anak peserta didik. Contohnya dalam 100 anak atau 10 anak itu polemik pemikirannya sangat berbeda-beda. Dan kemampuan keterampilannya pun berbeda. Makanya di sini ada yang namanya sekolah itu ada yang sistem
keterampilan, dikembangkan keterampilan minat anak ini seperti apa. Jadi Anda mengatakan bahwa keterampilan itu harus difokuskan lebih Iya. baik lagi dibanding semua pelajar-pelajar yang biasa saja yang sudah ada begitu. Iya, betul. Karena kenapa? Keterampilan ini kan karena dia nyata. Ketika dia lepas dari sekolah, hasilnya dia ada. Oke. Manfaat untuk dia dan keluarga dia. Karena keterampilan ini adalah dasar dari pendidikan. Karena kalau kita lihat dia belajar, contoh lebih gamblang adalah ketika anak lulus SMA, mohon maaf, ketika dia lulus sekarang kerjanya tidak sesuai kepada jurusannya. Misalnya yang elektronik atau listrik atau mesin, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka tempuh. Banyak sekali sekarang. Oke, itu apa yang membuat hal seperti itu terjadi? Itu karena keterampilan mereka belum sangat mengerti atau keterampilan-keterampilan yang peserta didik miliki ini belum mampu menciptakan sesuatu atau mengerti mengembangkan sesuatu. Oke, jadi belum terlalu fokus dengan hal Iya, itu ya? betul. Oke, baik. Dan mungkin ada pesan tersendiri gitu terhadap masyarakat di Indonesia, contohnya kepada pemerintah, kira-kira apa nih yang harus dibenahi supaya memang pemerataannya, pendidikannya bisa merata di seluruh wilayah di Indonesia? Ya, baik. Sebenarnya pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik menurut saya, karena kalau saya lihat ada yang namanya pendidikan dalam sistem keluarga. Karena peran pendidikan itu bukan hanya dalam pemerintah, tapi masyarakat semua yang ada di muka bumi, atau bisa dibilang kita warga negara Indonesia. Karena kewajiban warga adalah, atau haknya untuk mendapatkan pendidikan itu adalah amanat dari undang-undang. Yang dilakukan yang terpenting adalah semua sektor mengerti, atau dari tingkat kota, dari tingkat daerah itu saling bersinergi. Karena kenapa? Kalau tidak saling bersinergi, itu tidak akan bisa berjalan. Contohnya mungkin ada sekolah yang elit bisa membantu sekolah-sekolah yang ibarat terpencil, atau membuka lembaga-lembaga bantuan untuk daerah-daerah yang emang belum mengenyam pendidikan. Kalau menurut saya untuk saat ini peran yang terpenting adalah menyadarkan kepada orang tua betapa pentingnya pendidikan. Dalam strategi adalah pemahaman kultur budaya yang mereka dahulu sudah lakukan, sedikit-sedikit bisa berubah mengerti dengan kultur budaya yang ada pada saat ini. Karena kalau kita tidak belajar dari sekarang, ya budaya kita ini saat ini bukannya budaya yang asli orang Indonesia, tetapi bercampuran oleh budaya-budaya asing. Maka dari itu peran yang sangat penting adalah mempertahankan budaya yang baik, dan mengerti bahwa pendidikan itu bagaikan kebutuhan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Oke. Kalau untuk gurunya kira-kira apa nih? Untuk lebih mengupgrade mereka, misalnya lebih baik lagi menjadi guru yang lebih profesional. Menurut saya, guru itu tadi dikatakan banyak media-media yang mudah didapat. Apabila dia sebelum masuk kelas, tentunya bahan-bahan apa saja yang sudah mereka siapkan. Makanya guru ini harus lebih cerdas daripada murid. Jadi pola pengajaran sudah dipersiapkan. Tidak mungkin sesuatu disampaikan tanpa bahan yang dia miliki. Otomatis saat bahan mereka sudah dipenuhi, penyampaian pun akan diterima dengan gampang oleh peserta didik. Oke, jadi walaupun kurikulum 2006, walaupun kurikulum 2013, yang penting adalah gurunya bisa lebih mengupgrade lagi begitu Iya, ya, Pak, ya? betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Mukti atas waktunya. Waktu kita sudah Sama-sama. habis, dan kita tunggu nanti bagaimana pemerintah bisa lebih memasarkan begitu, juga mensosialisasikan peran-peran dari guru dan juga pendidikan supaya memang lebih merata di Indonesia. Dan pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di segmen kali ini. Saya Nur Fadilah beserta kru yang bertugas sampai undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.